Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat muslim, langsung saja. Video kali ini kita akan membahas tentang bid'ah-bid'ah apa saja yang biasa dilakukan kaum muslimin dalam 12 bulan hijriah selama setahun, tentunya agar dijauhi dan hindari. Saya mengambil faidah dari buku Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas berjudul Ritual Sunnah Setahun. Yang pertama, itu bid'ah di bulan Muharram. Yang pertama, keyakinan bulan Muharram adalah bulan keramat. Mereka enggan menikahkan anak-anaknya di bulan ini karena akan gagal dan bawa sial. Yang kedua, adanya peringatan tahun baru Hijriah. Dan ini tidak ada dalilnya dari sunnah maupun salaf yang menganjurkan peringatan tahun baru Hijriah. Yang ketiga, menghidupkan malam pertama bulan Muharram itu secara khusus dengan beribadah. Perkara ini berasal dari para pendusta. Yang keempat, puasa awal tahun baru Hijriah dengan anggapan ada keutamaan khusus dan ini tidak ada dalilnya. Yang kelima, doa awal dan doa akhir tahun. Syekh Bakar Abu Zaid berkata, tidak ada satupun doa atau zikir dalam syariat ini untuk awal tahun, baik hari maupun malam pertama, semua tidak ada dalilnya sama sekali. Yang keenam, sholat Asyura, yaitu sholat 4 rakaat antara zuhur dan asar. Tiap rakaat itu baca Al-Fatihah 1 kali, ayat kursi 10 kali, Al-Ikhlas 10 kali, Al-Falaq dan An-Nas 5 kali. Dan setelah salam istighfar 70 kali. Ini bid'ah karena hadisnya palsu. Yang ketujuh, doa hari Asyura. Ada riwayat menyebutkan, barang siapa yang mengucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil an-nasir sebanyak 70 kali pada hari Asyura, maka Allah menjaganya dari kejelekan pada hari itu. Yang kedelapan, peringatan wafatnya Al-Husain bin Ali. Yaitu kaum Syiah setiap tahun mengadakan upacara ratapan dan kesedihan dengan turun ke jalan-jalan mengenang wafatnya Husain. Mereka berpakaian serba hitam, memukul wajah-wajah, dada, dan punggung mereka sendiri, menyobek kain, menangis, berteriak histeris sambil berseru, "Ya Husain, ya Husain." Yang kesembilan, peringatan Hari Sukacita. Kelompok Nawasib mengadakan Hari Sukacita pada 10 Muharram untuk menyaingi peringatan Karbala kaum Syiah. Mereka juga fanatik kepada Husain. Mereka menampakkan kegembiraan, bersukacita, menghidangkan makanan, dan memakai pakaian yang indah. Yang ke-10, berbagai bid'ah ritual dan adat di Indonesia. Yang pertama, ngalap berkah. Kaum muslimin mengadakan ritual-ritual dengan keyakinan pada bulan Muharram, dalam bahasa Jawanya Suro, bulan penuh berkah, berkaromah luar biasa, dan berbagai keyakinan yang semisal. Seluruhnya sesat dan syirik. Yang kedua, ruwatan atau buang sial. Sebagian kaum muslimin meyakini bulan Muharram atau bulan Suro merupakan bulan sial, sehingga mereka pun mengadakan ritual-ritual tertentu untuk menghindari kesialan, bencana, dan musibah dan keburukan lainnya. Kemudian berikutnya bid'ah di bulan Safar. Yang pertama, merasa sial dengan bulan Safar. Orang Arab jahiliyah beranggapan bulan Safar adalah bulan bencana dan musibah, sehingga menunda segala aktivitas pada bulan itu. Begitu juga tradisi kejawen, banyak hitungan-hitungan untuk menentukan hari baik dan tidak baik, hari keberuntungan, juga kesialan. Yang kedua, keyakinan batil tentang cacing perut. Masyarakat Arab jahiliyah meyakini adanya penyakit cacing dalam perut yang disebut safar, yang akan berontak pada saat lapar dan bahkan dapat membunuh orangnya. Yang ketiga, amalan rebo bekasan. Imam Abdul Hamid Quds dalam kitab Kanzun Najah was-Surar fi Fadailil Azminah wasyuhur, dia berkata, banyak aulia Allah yang ahli kasyaf yang mengatakan setiap tahun Allah menurunkan 360.000 macam malapetaka dan 20.000 bencana ke bumi pada hari Rabu terakhir bulan Safar, yaitu Rabu Wakasan. Hari tersebut menjadi hari paling berat sepanjang tahun. Karena itu siapa yang sholat 4 rakaat, tiap rakaat setelah Al-Fatihah membaca Al-Kautsar 17 kali, lalu Al-Ikhlas 5 kali, Al-Falaq dan An-Nas masing-masing sekali, lalu setelah salam membaca doa lidaf'il bala, yaitu doa tolak bala, maka Allah akan menjaga orang itu dari semua bencana yang turun hari itu sampai sempurna setahun. Kata ulama hadis, ini semua adalah perkataan tanpa dasar ilmu, mengada-ngada, penuh kesesatan, bid'ah, dan syirik. Kemudian bid'ah bulan Rabiul Awal, yaitu peringatan maulid Nabi SAW. Orang yang pertama kali merayakan maulid Nabi adalah Bani Ubaid Al-Qaddah yang menyebut diri mereka kelompok Fatimiyah di abad ke-4 Hijriah. Keyakinan batil dalam maulid adalah merayakan maulid akan mendapat keberkahan katanya. Kemudian kedua, ruh Nabi Muhammad hadir di perayaan maulid. Yang ketiga, maulid merupakan bukti cinta kepada Nabi SAW katanya. Keempat, pembacaan kitab Barzanji. Kelima, pembacaan salawat-salawat dan syirik dan yang bid'ah. Keenam, ziarah ke makam tertentu untuk ritual bid'ah, bahkan syirik. Yang ketujuh, zikir jamaah. Kedelapan, alat-alat musik di acara maulid. Yang kesembilan, penghaburan harta. Kesepuluh, campur baur laki-laki dan perempuan dan sebagainya. Bid'ah kemudian di bulan Rabiul Akhir. Tidak ditemukan adanya bid'ah khusus terkait bulan ini. Kemudian bid'ah di bulan Jumadal Ula juga tidak ditemukan bid'ah khusus terkait bulan ini.
Dan bid'ah bulan Jumadal Akhir juga tidak ada bid'ah yang khusus terkait bulan ini. Kemudian bid'ah bulan Rajab yang pertama itu salat raghaib, yaitu salat 12 rakaat malam Jumat pertama bulan Rajab antara maghrib dan isya dengan didahului berpuasa pada hari Kamis. Setiap rakaatnya baca Al-Fatihah 1 kali, Al-Qadar 3 kali, Al-Ikhlas 12 kali. Imam Ibnul Qayyim mengatakan setiap hadis yang menyebutkan tentang puasa di bulan Rajab juga mengerjakan sholat di sebagian malamnya, semuanya adalah dusta. Salat raghaib berasal dari riwayat Anas bin Malik dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, dan beliau menamainya dengan salat Rajab. Seraya berkata, ini adalah salat yang disunnahkan, padahal para ulama ahli hadis sepakat bahwa hadis-hadis tentang salat raghaib adalah maudhu' atau palsu, seperti Ibnul Jauzi, Imam Ibnu Taimiyah, Az-Zahabi, Asy-Syaukani, An-Nawawi, As-Suyuti. Kemudian yang kedua adalah perayaan Isra Mi'raj. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, malam Isra Mi'raj tidak diketahui waktu terjadinya, sebab seluruh riwayat tentangnya tidak ada yang sahih menurut para ahli hadis. Di sisi Allah lah hikmah di balik semua ini. Kalaulah memang diketahui waktunya, kaum muslimin tetap tidak boleh mengkhususkannya dengan ibadah dan perayaan, sebab hal itu tidak pernah dilakukan Nabi dan para sahabatnya. Seandainya disyariatkan, pastilah Nabi telah menjelaskannya kepada umat ini, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Yang ketiga adalah mengkhususkan berpuasa di bulan Rajab. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, adapun mengkhususkan berpuasa di bulan Rajab, seluruh hadisnya lemah dan palsu, dan para ahli ilmu tidak mendapatkannya sebagai sandaran sedikitpun. Yang keempat, sesembelihan khusus di bulan Rajab. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, tidak ada fara dan atirah. Atirah adalah sembelihan yang biasa dilakukan di masa jahiliyah pada bulan Rajab untuk taqarrub kepada mereka. Kemudian bid'ah di bulan Sya'ban. Yang pertama, ritual nisfu Sya'ban. Seluruh hadis yang menyebutkan tentang amalan di malam nisfu Sya'ban adalah hadis yang maudhu', palsu, maupun dhaif, lemah, sehingga tidak ada amalan khusus apapun di malam ini, baik itu membaca Al-Quran atau tadarusan, salat alfiyah, doa jamaah, dan sebagainya. Inilah pendapat dari kebanyakan ulama. Wallahul muwafiq. Yang kedua, keyakinan ajal umur rizki manusia ditentukan pada bulan Sya'ban. Mereka berdalil dengan hadis lemah dan palsu yang misalnya dari Utsman bin Al-Mughirah, dia berkata, Nabi SAW bersabda, ajal manusia ditetapkan dari bulan Sya'ban ke Sya'ban berikutnya. Sehingga ada seseorang yang menikah dan dikaruniai seorang anak, lalu namanya keluar sebagai orang-orang yang akan mati. Hadis ini mursal. Al-Hafiz Ibnu Katsir kemudian mengatakan hadis ini mursal, tidak bisa untuk menentang nas-nas yang lain. Yang ketiga, keyakinan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam nisfu Sya'ban. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Mereka mengatakan kemudian bahwa maksud dari ayat ini adalah malam nisfu Sya'ban, sebagaimana yang diriwayatkan dari Makhul dan yang lainnya. Akan tetapi, penafsiran ini adalah batil, sebab maksud dari ayat tersebut adalah malam Lailatul Qadar, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir. Yang keempat, mengkhususkan bulan Sya'ban untuk berziarah kubur. Banyak orang meyakini bahwa bulan Sya'ban sebagai waktu utama untuk ziarah kubur, yaitu mengunjungi, bahasa Jawanya itu nyadran, kubur-kubur orang tua, kerabat, atau para wali, kiai, dan sebagainya. Ini adalah kekeliruan karena tidak ada dalil khusus ziarah kubur pada bulan Sya'ban. Kita disunahkan ziarah kubur kapan saja dan tidak terikat pada waktu tertentu. Rasulullah bersabda, ziarah kuburlah kalian karena hal itu lebih mengingatkan kalian pada kematian. Yang kelima, ritual ruwahan. Kirim doa bagi kerabat yang telah meninggal dunia dengan membaca surat Yasin, disertai juga tahlilan. Orang Jawa menyebut bulan Sya'ban dengan ruwah yang berasal dari kata arwah, sehingga bulan Sya'ban identik dengan kematian. Karena itu, tradisi yasinan atau tahlilan di bulan Sya'ban menjadi laris. Padahal semua ini bid'ah yang tidak ada contoh dari Nabi dan para sahabat. Kemudian bid'ah di bulan Ramadan. Dan kami tidak menemukan pembahasan adanya bid'ah khusus atau tertentu di bulan ini. Kemudian bid'ah di bulan Syawal. Yang pertama, anggapan mendapat sial apabila menikah di bulan Syawal. Al-Hafiz Ibnu Katsir kemudian mengatakan, mengenai Rasulullah yang bercampur dengan Aisyah di bulan Syawal, merupakan bantahan terhadap anggapan sebagian orang yang memakruhkan terjadinya percampuran di antara dua hari raya karena khawatir akan terjadi perceraian antara suami dan istri, padahal anggapan ini tidaklah benar. Yang kedua, hadis-hadis palsu seputar amalan di malam hari raya dan menghidupkannya. Itu adalah yang pertama,
siapa yang mengerjakan salat pada malam Idul Fitri 100 rakaat dan ia membaca pada setiap rakaatnya Alhamdu, yaitu surat Al-Fatihah 1 kali, dan Qul Huwallahu Ahad, yaitu surat Al-Ikhlas 11 kali. Namun hadis ini adalah maudhu atau palsu, kata Imam Ibnul Jauzi dan Imam Asy-Syaukani. Yang kedua, barang siapa yang mendirikan malam 2 hari raya, itu Idul Fitri dan Idul Adha, dengan mengharap pahala kepada Allah, maka hatinya tidak akan mati pada hari matinya semua hati. Hadis ini juga lemah, tidak sah datangnya dari Nabi. Dan Imam An-Nawawi, Al-Hafiz Al-Iraqi, Al-Hafiz Ibnu Hajar, Syekh Al-Albani, mereka semua mengatakan hadis ini lemah dan palsu. Yang ketiga, barang siapa yang menghidupkan 4 malam ini, maka pastilah baginya surga. Malam itu adalah malam Tarwiyah, malam Arafah, malam Nahar, itu Idul Adha, dan malam Idul Fitri. Hadis ini maudhu atau palsu menurut Imam Ibnul Jauzi dan Syekh Al-Albani. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan hadis-hadis yang menyebutkan tentang malam Idain, yaitu 2 hari raya, adalah dusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti tidak disunahkan untuk menghidupkan malam hari raya, namun menghidupkannya dengan malam Id ini dengan amal-amal yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Kemudian bid'ah di bulan Zulqa'dah, dan tidak ada bid'ah khusus terkait dengan bulan ini. Kemudian bid'ah di bulan Zulhijjah. Insya Allah kita akan lanjut di konten berikutnya. Demikianlah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.